Kita lanjut bahas PTTK Sarapi episode 809. Oke lah, nggak usah banyak mang-bing-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tubuh dari Soyen kali ini masih terjebak di dalam dunia dewa kematian, dan yang dihadapi adalah bayi iblis jahat yang merupakan perwujudan dari seluruh kekuatan pengorbanan diri seorang Tianshan, di mana saat ini bayi iblis jahat itu juga telah dikendalikan oleh seorang Yuanhu untuk melawan Soyen. Sementara Soyen sendiri dalam menghadapi kekuatan dari bayi iblis jahat, dia telah mengerahkan seluruh kekuatan iblis di dalam tubuhnya dan tidak ada pengekangan sama sekali. Serangan iblis Soyen yang sudah memegang tongkat kaisar iblis kali ini bertabrakan dengan serangan dari bayi iblis jahat. Hal itu kemudian menimbulkan sebuah ledakan yang sangat besar di langit, bahkan sampai-sampai mengguncang dunia dewa kematian yang gelap ini. Namun di dalam serangan seperti itu, bayi iblis jahat tidak terpengaruh sama sekali, sementara Soyen merasakan sakit luar biasa di seluruh tubuhnya. Hal ini membuat Soyen terkejut. Mungkinkah dengan mode iblis yang paling kuat masih tidak akan bisa mengalahkan bayi iblis jahat? Tubuh dari Soyen terus terdorong mundur dan dia dihantam oleh kekuatan penghancur yang tidak ada habisnya, membuat situasi seorang Soyen menjadi dalam bahaya. Meskipun begitu, kekuatan iblis di dalam tubuh Soyen tidak menunjukkan tanda-tanda untuk melemah, malah itu menjadi semakin menggila. Soyen pada akhirnya sedikit tersenyum dalam hal ini. Tidak lama kemudian cahaya iblis yang jauh lebih mengerikan muncul kembali dari dalam tubuhnya dan membuat seluruh dunia dewa kematian ini bergetar dengan hebat. Menyaksikan hal seperti itu, bayi iblis jahat dan juga Yuanhu hanya bisa mengatakan sebenarnya orang ini. Kesadaran dari bayi iblis jahat tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh terjadi pada tubuh Soyen. Di sisi lain, Soyen kemudian mengatakan, jika begitu mari kita lihat siapa di antara kita yang bisa bertahan sampai akhir. Soyen tertawa terbahak-bahak, lalu dia menyemburkan darah iblis dari dalam mulutnya untuk membasahi jubah iblis. Di tubuhnya kali ini mendapatkan tetesan darah iblis seperti ini membuat aura dari jubah iblis menjadi semakin menakutkan. Soyen kembali memberikan serangan secara gila-gilaan kepada Yuanhu dan juga bayi iblis jahat. Berbagai ledakan kembali muncul di dalam dunia dewa kematian ini. Seiring berjalannya waktu, Soyen menjadi semakin mahir saja mengendalikan kekuatan iblis di dalam tubuhnya. Mendapatkan serangan secara bertubi-tubi dari seorang Soyen membuat bayi iblis jahat dan juga Yuanhu menjadi sangat marah. Mereka berdua kali ini terus berkolaborasi untuk menyerang Soyen. Hal itu menghasilkan tingkat pertarungan yang cukup dahsyat. Kita berpindah keluar dari dalam dunia dewa kematian, namun kita masih berada di dalam dunia Buddha ini. Pasukan sekutu dari dunia seribu besar, mereka telah terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok Xiao Tianming, kelompok Raja Suci, dan juga kelompok Soyen. Pertempuran yang dahsyat juga masih terjadi di antara 3 kelompok itu. Namun samar-samar kemenangan akan didapatkan oleh pasukan sekutu dari dunia seribu besar. Di sebuah tempat yang remang-remang dari dunia Buddha ini terus-menerus melancarkan sebuah getaran yang cukup menggelegar akibat pertarungan dahsyat tanpa henti. Dan di tempat ini banyak peti mati yang berwarna merah tiba-tiba saja terus bermunculan. Hal itu pun terjalin satu sama lain, seolah-olah membentuk sebuah formasi tertentu di sebuah puncak pegunungan yang jaraknya cukup dekat dengan tempat aneh yang memiliki peti-peti mati berwarna merah ini. Di sana telah berkumpul kelompok dari Raja Suci dan juga kelompok dari Xiao Tianming. Tidak lama kemudian, seorang prajurit yang bertugas mengumpulkan informasi dan juga sebagai mata-mata kini telah datang lalu memberikan laporan pada Raja Suci. Tuan Raja Suci, pasukan raja asing yang telah dikirimkan untuk mencegat pasukan koalisi kita sebenarnya telah berhasil dikalahkan dan mereka tidak mampu bersaing dengan garis depan. Namun tempat ini sangatlah aneh karena sebenarnya memiliki peti-peti mati yang berwarna merah dan itu sangat banyak, seolah
membentuk sebuah formasi tertentu. Aku sudah mencoba untuk melakukan pemeriksaan, namun samar-samar aku bisa merasakan adanya niat yang sangat jahat di dalam formasi tersebut. Bahkan orang yang telah mencapai tingkat reinkarnasi ketika mereka terjebak di dalam formasi peti mati berwarna merah tidak punya jalan untuk kembali. Raja Suci pun melihat pada Xiao Tianming. Mereka kemudian melihat ke arah depan sana, lalu menatap peti-peti mati yang berwarna merah tersusun dengan cara yang aneh. Hal itu membuat seorang Raja Suci bersama dengan Xiao Tianming hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dari peti-peti mati yang berwarna merah tersebut sebenarnya telah tercium aroma yang sangat jahat. Bahkan beberapa orang yang tidak kuat dengan aroma ini akan merasakan pusing luar biasa. Dalam hal ini, Raja Suci dan juga bahkan Xiao Tianming, meskipun mereka telah mencapai kekuatan puncak setengah dewa, masih merasakan tekanan yang besar dari susunan peti-peti mati berwarna merah itu. Tidak lama kemudian, Cailin, Mu Yingying, Yun Yun, dan juga Sun Er juga telah membawa pasukan mereka untuk berkumpul dengan kelompok Raja Suci dan juga Xiao Tianming. Satu-satunya orang yang tidak ikut kembali adalah Xiao Yan. Sun Er melihat pada Xiao Tianming dan juga Raja Suci sambil mengatakan, "Senior, kali ini kakak Xiao Yan tampaknya berada di dalam dimensi lain yang tidak dikenal. Dia telah dikurung oleh Yuan Hu dan juga tetua tertinggi raja jahat yang bernama Tian Shang. Dalam hal ini, bahkan kita tidak bisa memberikan bantuan apapun kepada kakak Xiao Yan." Raja Suci dan juga Xiao Tianming paham tentang hal itu dan kemudian membuat sang Raja Suci menimpali, "Tenanglah. Tidak akan terjadi apapun pada Xiao Yan. Sementara kita masih harus terfokus pada keadaan yang berada di dalam tempat ini. Sekarang, pemimpin raja asing sudah tidak ada. Dan dengan cara ini, kita harus mengalahkan pasukan mereka. Semua tentara, kembali ke posisi bertahan masing-masing. Jangan sampai melakukan gerakan yang tidak terduga tanpa perintah dariku." Mendengarkan ucapan dari seorang Raja Suci, pasukan koalisi besar yang berada di belakang sana juga langsung membentuk barisan atas perintah Raja Suci ini. Karena apa yang dikatakan Raja Suci bukan tidak berdasar. Dia selalu mencium adanya aura yang sangat aneh di tempat ini. Tiba-tiba saja peti-peti mati merah yang tadinya diam kini langsung memancarkan sebuah energi yang berwarna hitam merah. Hal itu dalam sekejap saja menyelimuti langit dan mengubahnya menjadi kegelapan total. Aura-aura yang sangat jahat menyebar di dalam tempat ini dan kemudian ada suara yang bergema. Karena kalian semuanya telah hadir, mari ucapkan selamat tinggal kepada manusia-manusia ini. Mendengarkan suara seperti itu membuat raut wajah Raja Suci dan juga Xiao Tianming serta yang lainnya menjadi sangat serius. Fluktuasi yang berwarna merah hitam yang menyebar itu langsung menutupi seluruh tempat ini, seolah-olah tidak akan pernah membiarkan mereka semuanya pergi dengan mudah. Sosok seorang berbadan besar kini telah muncul di salah satu peti merah, dan itu tidak lain merupakan Kaisar Suci Iblis Surgawi. Tidak lama kemudian, hal itu juga disusul dengan kemunculan bayangan keturunan kegelapan serta orang-orang kuat yang tersisa di dalam ras jahat asing ini. Cailin menyaksikan adegan seperti itu hanya bisa menyipitkan matanya. Lalu dia mengatakan, orang-orang ini sebenarnya mereka. Xiao Tianming menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Benar, mereka sebenarnya telah menunggu kita semuanya berada di dalam tempat ini. Dan alasan ketidakmunculan mereka di dalam dunia seribu besar adalah mempersiapkan formasi yang aneh dari peti-peti mati merah ini." Mendengarkan kata-kata dari seorang Xiao Tianming membuat Cailin serta yang lainnya tidak berani meremehkan apa yang sedang dilakukan pasukan ras jahat asing itu. Formasi peti mati merah telah diaktifkan oleh Kaisar Suci Iblis Surgawi. Fluktuasi yang tersebar dari dalamnya bahkan membuat pasukan koalisi dari dunia seribu besar kini terbuyung dan merasakan pusing di dalam benaknya. Hal ini membuat Raja Suci kemudian mengatakan, ternyata dia memang sengaja mengurung kita semuanya di dalam tempat ini supaya bisa melancarkan serangan yang cukup besar dan juga
melenyapkan kita semuanya sekaligus. Apakah dia pikir bisa melakukan hal itu dengan mudah? Dewi Yaoji juga langsung menimpali perkataan dari Raja Suci. Apa yang mereka lakukan mungkin memang sesuai dengan dugaanmu, karena jalan keluar dari dalam tempat ini dan juga berbagai portal teleportasi sudah ditutup sepenuhnya, dan sekarang kita hanya bisa melawan karena sudah tidak ada jalan untuk kabur. Raja Suci kemudian menimpali, jika begitu mari kita bertarung habis-habisan. Dunia 1000 besar akan menang. Hancurkan ras jahat. Mendengarkan ucapan dari seorang Raja Suci membuat pasukan besar yang berada di belakangnya hanya bisa meraung dengan semangat juang yang tinggi, karena pertempuran ini akan menjadi satu-satunya kunci bagaimana menentukan nasib dari dunia 1000 besar ke depannya. Kita berpindah kembali ke tempat dari dunia Dewa Kematian. Di sana, Zhou Yan masih bertarung dengan serius melawan Yuan Hu dan juga bayi iblis jahat. Kali ini, kekuatan jahat yang luar biasa telah menyelimuti seluruh tubuh dari Zhou Yan. Hal itu secara perlahan menggerogoti kekuatan iblis Zhou Yan ini dan akan menghancurkan dirinya. Zhou Yan benar-benar merasakan sakit luar biasa di seluruh tubuhnya saat ini, bahkan hal itu juga menembus sampai ke dalam jiwanya. Di saat yang bersamaan, istana jiwa lantai ke-10 dan juga prasasti kehidupan di dalam tubuh Zhou Yan bergetar dengan cara yang aneh. Serangannya dilancarkan oleh bayi iblis jahat telah mencapai tingkatan sihir yang sangat menakutkan. Mungkin Zhou Yan kali ini kesulitan untuk menghadapi hal seperti itu. Pandangan mata dari bayi iblis jahat melihat ke arah Zhou Yan dan kemudian dia mengatakan, sepertinya kau sudah tidak berdaya ya. Maka dari itu jadilah kau wadah untuk tubuhku yang baru. Bayi iblis jahat merupakan sekumpulan energi dari Tiansang. Apabila hal itu bisa menguasai tubuh dari Zhou Yan, mungkin dia akan bisa kembali hidup di dunia ini dan kemudian memiliki tubuh yang luar biasa. Sementara Zhou Yan yang sudah tertekan hanya bisa bergumam pada dirinya sendiri. Apakah benar-benar sudah tidak ada cara? Apakah aku harus kalah dalam pertarungan ini? Zhou Yan untuk sesaat akan mengeluarkan seluruh kekuatan di dalam tubuhnya demi memberikan pukulan yang paling fatal. Namun setiap kali dia akan melakukan hal seperti ini, energi jahat yang telah menyelimuti tubuhnya seolah-olah memberikan penekanan yang luar biasa, sehingga Zhou Yan tidak mampu mengendalikan kekuatan di dalam tubuhnya. Namun detik berikutnya, 4 bola roh yang telah dimiliki Zhou Yan kali ini berputar dengan cara yang aneh. Fluktuasi energi dari 4 bola roh itu dipancarkan dan kemudian masuk ke dalam istana jiwa lantai ke-10 milik Zhou Yan. Tiba-tiba saja seberkas cahaya yang cukup samar dan juga lemah muncul di dalam istana jiwa lantai ke-10 ini. Ternyata cahaya itu berasal dari sehelai kelopak bunga teratai kecil. Hal ini kemudian berkelap-kelip dengan cara yang aneh. Dengan kemunculan cahaya dari kelopak bunga teratai ini, seketika seluruh kekuatan di dalam tubuh Zhou Yan mengeras dan seolah-olah ada semacam fluktuasi yang telah melampaui langit dan bumi meluap dari dalamnya. Menyadari hal seperti ini, Zhou Yan kemudian mengabaikan kekuatan jahat yang telah menggerogoti tubuhnya. Dia lalu terfokus pada sesuatu yang baru saja muncul di dalam istana jiwa lantai ke-10. Zhou Yan kesadarannya memasuki istana jiwa lantai ke-10 ini dan kemudian dia telah menemukan adanya kelopak bunga teratai. Namun di atasnya ada setetes air yang sangat jernih. Zhou Yan melihat pada tetesan air itu dan dia menemukan dirinya sendiri. Hal ini membuat Zhou Yan tidak percaya, yang kemudian dia berkata, apakah sebenarnya ini adalah aku? Gambar yang berada di dalam tetesan air di atas kelopak bunga teratai itu ada seorang gadis kecil yang berusia sekitar 10 tahun dan juga sosok yang sama persis dengan Zhou Yan. Tiba-tiba saja dari kelopak bunga teratai yang memiliki tetesan air yang jernih ini mengeluarkan suara dan berbicara pada Zhou Yan. Ada segala sesuatu di langit dan di bumi. Akulah raja langit dan bumi ini. Waktuku sudah hampir habis dan sudah saatnya untuk terbangun. Begitu suara ini bergema, hal itu kemudian berubah menjadi energi yang luar biasa yang langsung menyembur keluar dari dalam tubuh Zhou Yan.
Hal itu bahkan langsung menghancurkan energi jahat yang telah menyelimuti tubuh Soyen sebelumnya. Menyaksikan hal seperti ini membuat Yuan Hu dan juga bayi iblis jahat berkata secara serempak, "Ini mustahil. Bagaimana mungkin kau memiliki kuasa dewa di dalam dirimu?" Energi yang terpancar di dalam tubuh Soyen benar-benar sebuah energi dari zaman kuno, dan tidak seorang pun memiliki hal seperti ini, termasuk pemimpin ras jahat yaitu Di Yuanxi dan juga pemimpin pusat dunia manusia yaitu Tian Yuanxi. Ini adalah fluktuasi yang hanya dimiliki oleh seorang dewa sejati. Hal itu membuat Yuan Hu dan juga bayi iblis jahat tiba-tiba saja saling memandang satu sama lain sambil mengatakan, "Bocah ini hanya berada di kekuatan setengah dewa. Kenapa dia memiliki fluktuasi kekuatan seperti itu? Mungkinkah dia benar-benar memiliki hubungan dengan dewa perang? Ataukah Soyen adalah putra dewa perang?" Sementara Soyen yang kesadarannya masih melihat kepada kelopak bunga teratai ini, dia kemudian mengatakan, "Meskipun aku tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi, tapi senior, aku akan membantu menyelesaikan sisanya untuk dirimu. Dunia ini akan aku lindungi dengan segenap kekuatanku." Baru saja Soyen berkata seperti itu, tiba-tiba seluruh dunia dewa kematian terguncang dengan hebat. Jejak api suci yang luar biasa menyembur keluar dari dalam tubuh Soyen. Di saat yang bersamaan, mantra api yang selama ini tidak pernah bisa menembus alam kelima di dalam tubuh Soyen tiba-tiba saja, pung, energi yang luar biasa juga keluar dari dalamnya dan kemudian benar-benar menembus ke alam kelima mantra api ini. Kekuatan di dalam tubuh Soyen melonjak dengan cara yang begitu menakutkan. Dia yang tadinya hanya berada di puncak setengah dewa, kali ini Soyen berhasil menembus ke level dewa semu. Apabila kekuatannya terus meningkat, maka Soyen akan benar-benar mencapai kekuatan dewa perang yang sesungguhnya. Kita berpindah ke wilayah api yang tidak berujung, dan tepatnya adalah rumah dari Yunki. Di saat pasukan sekutu dari dunia seribu besar, Yunki dan juga Yuanyan, mereka berdua telah menjaga tempat ini siang dan malam, serta banyak orang yang tidak bisa ikut di dalam pertempuran ini. Mereka hanya bisa berdoa untuk kemenangan pasukan yang dibawa oleh Soyen. Yunki dan juga Yuanyan sekarang telah menjadi inti dari wilayah api yang tidak berujung. Yunki bertugas memurnikan pil-pil obat tingkat tinggi karena didukung dengan pencapaian kekuatan jiwa yang luar biasa. Sementara Yuanyan, dia bertugas untuk menjaga formasi demi bisa melindungi seluruh wilayah api yang tidak berujung ini. Sekarang Yunki sedang duduk sambil melukis sesuatu. Tiba-tiba saja dia pun berteriak sambil memegang jantungnya. Kuas yang dia gunakan untuk melukis ini tiba-tiba saja juga terjatuh dari genggaman tangannya. Melihat telah terjadi sesuatu pada Yunki, Yuanyan yang berada di sampingnya untuk mengendalikan formasi tiba-tiba saja terbangun dan kemudian dia berkata, "Kakak Yunki, apa yang telah terjadi padamu?" Yuanyan tidak mengetahui alasan yang pasti, tapi menurut instingnya selama ini, dia selalu merasa ada yang tidak beres dengan Yunki ketika dia tiba di wilayah api yang tidak berujung. Seolah-olah ada sebuah rahasia tertentu yang sedang ditutupi oleh Yunki ini. Menjawab perkataan dari seorang Yuanyan, Yunki hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Aku sendiri juga tidak tahu apa yang telah terjadi. Rasanya tiba-tiba saja jantungku seperti tertusuk duri yang tajam." Wajah Yunki dalam seketika terlihat pucat dan tampaknya di dalam hati telah muncul sebuah ketakutan tanpa alasan. Di dalam istana jiwa milik Yunki tampak ada sesosok makhluk yang perlahan-lahan berubah menjadi nyata. Dan itu bahkan akan segera keluar dari dalam istana jiwa milik Yunki ini. Detik berikutnya pandangan mata dari seorang Yuanyan melihat pada lukisan Yunki dan kemudian dia segera berkata, "Kakak Yunki, ngomong-ngomong kau sedang melukis apa? Siapakah gadis kecil yang sedang kau lukis ini?" Gadis kecil yang sedang dilukis oleh Yunki itu adalah
sosok yang sama persis dengan makhluk yang berada di dalam istana jiwa Yunki, serta sosok yang juga sama persis dengan ditetesan air yang berada di atas kelopak bunga teratai milik Xiaoyan. Ketika pandangan mata dari seorang Yuan Yan melihat sosok gadis kecil yang sedang dilukis oleh Yunki ini, dia samar-samar merasakan adanya sebuah aura yang sangat kuat dan juga misterius, penuh teka-teki. Seolah-olah gadis kecil yang berada di dalam lukisan ini tampak hidup dan dia sedang mencoba untuk segera keluar dari dalam lukisan tersebut. Sementara Yunki menjawab perkataan dari Yuan Yan, "Bukan apa-apa, sudahlah, kau fokus saja mengendalikan formasi dengan baik. Jika sampai pertempuran yang dilakukan Xiaoyan mencapai titik yang paling krusial, mungkin kita semuanya yang berada di dalam tempat ini harus mengandalkan dirimu sebagai master formasi pertempuran untuk menyelamatkan nyawa semua orang di dalam wilayah api yang tidak berujung." Yunki pun kemudian mengulurkan telapak tangannya. Dia mengusap lembut kepala dari Yuan Yan dan kemudian juga menutup lukisan dari seorang gadis kecil yang sedang dia gambar sebelumnya. Dibelai seperti ini dengan penuh kasih sayang oleh seorang Yunki membuat Yuan Yan tiba-tiba saja memeluk kaki dari seorang Yunki, dan kemudian Yunki pun mulai bertanya pada Yuan Yan, "Menurutmu, apakah di dalam dunia ini benar-benar ada seseorang yang bisa mencapai kekuatan dewa?" Yuan Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya, lalu menjawab, "Aku juga tidak tahu, tapi sepertinya kakak Xiaoyan cukup dekat dengan kekuatan itu." Yunki kembali bertanya, "Lalu bagaimana jika ada musuh yang bahkan Xiaoyan tidak bisa mengalahkannya?" Yuan Yan kemudian menjawab, "Jika kakak Xiaoyan tidak mampu mengalahkan musuhnya, pada saat itu aku akan menggunakan seluruh kekuatan di dalam diriku untuk melakukan perlindungan, dan aku akan melindungi semua orang yang kusayang, melindungi rumah, melindungi teman-temanku, dan ini adalah kata-kata dari kakak Xiaoyan yang tidak akan pernah bisa kulupakan hingga detik ini." "Kakak Yunki, sebenarnya apa yang telah terjadi pada dirimu? Kenapa kau berkata dengan cara yang aneh seperti itu?" Yuan Yan sangat menyadari sepertinya Yunki memang telah menyembunyikan sesuatu dan tidak ingin mengungkapkannya kepada siapapun untuk saat ini. Ditanya seperti itu, Yunki kembali berpura-pura menjadi misterius sambil tersenyum dan sekali lagi mengusap kepala Yuan Yan. Dia mengatakan, "Tidak apa-apa, namun kau harus mengetahui siklus takdir dari dunia tampaknya telah dimulai." Setelah mengatakan hal seperti ini, Yunki kembali membuka lukisannya dan dia mengambil pena yang telah jatuh, lalu menebalkan setiap garis dari lukisan gadis kecil yang sedang dia gambar. Yunki ingin menggunakan caranya sendiri untuk bisa mendapatkan kesempatan di dalam dunia seribu besar apapun hasilnya. Karena Xiaoyan telah tanpa sengaja mengaktifkan 4 bola roh yang berada di dalam tubuhnya, hal itu menyebabkan kekuatan dari kelopak bunga teratai di dalam istana jiwanya juga melonjak. Sementara kekuatan misterius yang berada di dalam tubuh Yunki seolah-olah juga telah dipanggil dan terbangun dengan sangat cepat. Hanya saja Xiaoyan berada di dalam dunia dewa kematian yang telah dibuat oleh Tian Shan dan juga Yuan Hu. Ditambah lagi masih ada orang misterius yang bersembunyi di dalam kegelapan. Hal itu membuat Yunki hanya bisa terfokus dengan kondisi sekarang, yaitu pada matahari hitam putih yang berada di langit. Dan Yunki juga belum menangkap adegan paling penting yang terjadi sekarang. Kita berpindah kembali ke dalam dunia Buddha. Medan pertempuran yang berada di dalam tempat itu adalah penentu dari Perang Dunia Kedua. Kobaran api perang telah berkobar di mana-mana. Berbagai ledakan kini juga telah menyebar. Pasukan dari kedua belah pihak tidak ada yang mau menyerah dalam hal ini. Kaisar Suci Iblis Surgawi berhadapan dengan Raja Suci, sementara Xiao Tianming berhadapan dengan bayangan keturunan kegelapan. Dua lingkaran pertempuran dari mereka benar-benar memancarkan energi yang paling menakutkan. Hal itu bahkan telah mengguncang langit dan bumi dari dunia Buddha. Tiba-tiba saja, pung! Sebuah suara dengungan terdengar di dalam tubuh Kaisar Suci Iblis Surgawi. Dia menjadi tidak fokus dalam pertarungan kali ini dan kemudian membuat tubuhnya langsung bergerak mundur. Raut wajah Kaisar Suci Iblis Surgawi berubah menjadi sangat serius dan kemudian dia berkata kepada diri sendiri, "Bola roh bumi, kenapa salah satu kunci untuk menuju surga yang hilang mengeluarkan fluktuasi yang aneh saat ini? Sebenarnya ada apa?"
melihat Kaisar Suci Iblis Surgawi bergerak mundur dengan cepat dan menjaga jarak dari Raja Suci, membuat Xiao Tianming buru-buru mendekati Raja Suci dan kemudian dia bertanya, apa yang telah terjadi? Cailin dan juga Yun Yun. Kedua wanita cantik ini melihat pada Kaisar Suci Iblis Surgawi dan kemudian sebuah kegelisahan muncul di dalam dirinya. Itu adalah segel Dewa Bunga dan juga kekuatan piton pelan surga 10 warna. Cailin dan juga Yun Yun berkata secara serempak, sepertinya ada semacam kekuatan mengerikan yang telah berkumpul dengan cepat di dalam tempat ini. Tiba-tiba saja salah seorang pasukan dari koalisi dunia 1000 besar melihat ke arah langit dan dia pun berkata, Nyonya Ratu dan juga para master, lihatlah itu ke arah langit. Kali ini mereka semuanya langsung melihat ke arah langit yang tiba-tiba saja awan api yang sangat menyilaukan muncul. Hal itu seolah melahap segala sesuatu yang berada di dalam tempat ini, kemudian disertai dengan sambaran petir warna-warni yang berjatuhan dari langit. Hal itu bahkan telah mengguncang seluruh dunia Buddha dengan hebat, seperti murka dari seorang dewa. Tidak lama kemudian, sesosok manusia telah muncul dari dalam awan api tersebut, membuat raut wajah dari Raja Suci, Kaisar Suci Iblis Surgawi, menjadi penuh keterkejutan kali ini. Sementara Xiao Tianming, satu-satunya orang yang tersenyum penuh dengan kegembiraan, yang kemudian dia berkata, kekuatan itu peringkat Dewa Semu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapa yang sebenarnya keluar dari dalam awan api? Mungkinkah itu Soyen ataukah Yuan Hu? Dan kekuatan dari orang ini benar-benar berada di level Dewa Semu yang asli? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol.